Shalom, selamat berjumpa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya Dian Situmorang dari Ministerial Spouse Association, Bakti Wanita Advent dan Pelayanan Anak-anak. Pada hari ini kita melanjutkan kembali episode yang ke-22 dari 40 hari doa menuju peluncuran One Voice 27. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup. Sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana. Bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya. Hari demi hari, sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersamanya melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang mungkin terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan hal itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan hanya sekedar informasi yang lewat begitu saja. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, saya mengundang kita sama-sama untuk berdoa sejenak. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kekal, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati dan pikiran kami. Kami rindu kehadiran Tuhan untuk membukakan mata hati kami, membukakan pikiran dan telinga kami, agar kami mau lebih dekat kepada Tuhan, mempelajari mengenai kehidupan Yesus hari demi hari. Dan biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 6 hari setelah pengakuan Petrus, maka Yesus membawa ketiga murid terdekatnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung yang tinggi untuk berdoa. Di sana wajahnya berubah, bersinar seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bercahaya. Kemudian Musa dan Elia pun muncul. Mereka berbicara dengannya tentang kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sebuah awan menaungi mereka dan terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Peristiwa ini memberi murid-murid sekilas gambaran kemuliaan sejati Yesus. Penguatan yang mereka perlukan sebelum menghadapi kegelapan salib yang akan datang. Setelah mereka turun dari gunung, maka mereka mendapati murid-murid lain gagal menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh jahat. Yesus menegur ketidakpercayaan mereka dan menyembuhkan anak itu seketika. Ia mengajarkan bahwa jenis kuasa tertentu hanya bisa didapat melalui doa dan puasa yang sungguh-sungguh. Kemudian di dalam perjalanan, murid-murid berdebat, siapakah yang terbesar di antara mereka? Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan mendudukannya di tengah-tengah mereka. Lalu ia berkata, barang siapa merendahkan diri seperti anak ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus menegaskan bahwa menyambut seorang anak kecil dalam namanya sama dengan menyambut dirinya sendiri. Izinkan saya membagikan sebuah kisah yang akan menjadi gambaran kecil bagi kita untuk bisa merenungkan hal ini. Ada seorang ibu, dia aktif dalam berbagai organisasi sosial bergengsi. Namun ia selalu menyisihkan waktunya setiap sore untuk duduk di lantai. Duduk di lantai bermain bersama anak-anak tetangga yang kurang mampu dan mengajarkan mereka membaca. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada beliau,
Mengapa ia rela melakukan hal yang kecil itu di tengah kesibukannya yang luar biasa? Maka ia menjawab, kebesaran sejati bukan diukur dari podium di mana saya berdiri, melainkan dari lutut siapa yang saya rendahkan diri untuk sejajar dengannya. Bertahun-tahun kemudian, salah satu dari anak yang dulu ia ajari, sekarang sudah menjadi guru sekolah dasar di kampung itu sendiri. Dan meneruskan kebiasaan yang sama dengan ibu itu. Maka anak ini duduk sejajar dengan anak-anak yang ia ajar, bukan berdiri di atas mereka. Ibu ini mengatakan bahwa warisan kerendahan hati itulah jauh lebih berharga daripada penghargaan apapun yang ia pernah terima sepanjang karir sosialnya yang gemilang. Sebab pengaruh itu terus hidup melalui orang lain yang diteladaninya. Kerinduan hari ini mengajak kita untuk merenungkan. Apakah kita mengejar kemuliaan di mata dunia? Ataukah kita bersedia untuk merendahkan diri kita seperti seorang anak kecil di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Kebesaran sejati sering ditemukan justru dalam keadaan yang paling tidak mencolok, dalam keadaan yang jauh dari sorotan dan pengakuan manusia. Oleh sebab itu, pada hari ini, luangkan waktu Anda untuk melakukan satu tindakan pelayanan yang sederhana bagi seorang anak kecil, atau mungkin bagi orang lain yang dianggap kecil oleh dunia. Dan perhatikan bagaimana hal tersebut dapat mengubah persepsi atau perspektif Anda tentang kebesaran. Biarlah pengalaman itu membentuk cara Anda memandang kepemimpinan ke depannya. Momen kemuliaan di atas gunung dan momen kerendahan hati bersama anak kecil sebenarnya adalah dua sisi dari satu pribadi yang sama, yaitu Yesus. Yesus yang layak menerima segala kemuliaan, namun ia memilih untuk terus merendahkan dirinya bagi yang terkecil di antara kita. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini, sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama. Kerinduan Allah untuk dekat dengan kita dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari penerbitan menuju bab ke-49 dan 50. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Kita akan bersama-sama menutup dengan doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang baik, terima kasih karena telah bersama-sama kami dalam episode saat ini. Nyalakanlah di dalam hati kami kerinduan untuk mengenal Engkau hari demi hari, dan persiapkanlah kami, umat-umat Tuhan, untuk menyongsong One Voice 27. Terima kasih ya Tuhan, karena kami datang menghadap hadirat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.